Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik juara. Kali ini pelajaran kita tentang optik geometri dan bersama Abang Ridho Anjasmara, pengajar fisika. Oke, kita masuk dulu pelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dasar-dasar optik geometri yang harus kita ingat adalah tentang ini dulu, bahwa yang namanya si benda, ya kalau dia nyata itu disebut benda real, yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya itu disebut benda nyata, dan kita melihatnya tidak menggunakan alat optik. Nah, kalau untuk benda maya, berarti itu adalah bayangan yang akan menjadi benda nantinya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita punya bayangan nih dari layar bioskop, ya, layar tancap di bioskop. Nah, terus layar itu kita tembuskan sinarnya ke dalam lensa lain. Nah, maka dia akan menjadi benda dari si bayangannya. Jadi bayangan yang dibendakan ini syaratnya dia harus terdiri dari dua alat optik nanti. Oke, kalau untuk bayangan nyata, ya bayangan nyata itu dia kalau pada lensa, karena kita bahas tentang lensa, dia itu akan berada di belakang lensa. Sementara bayangan maya itu akan berada di depan lensa. Oke, ini materinya, silakan dilihat dulu ya. Nanti kita akan bahas nanti pada di kelas nanti. Nah, materi berikutnya adalah tentang hukum pembiasan Snellius. Sebelum kita bahas tentang hukum pembiasan, kita harus tahu dulu apa itu indeks bias. Indeks bias atau N itu adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang vakum, yaitu C, dengan kecepatan cahaya di medium, yaitu V. Kecepatan cahaya di medium itu ada nilainya, ya. Nilainya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini dianggap sebagai sinar datang medium 1. Nah, sinar datang itu harus terhadap garis normal, nggak boleh terhadap bidang batas. Ingat, abang ulang ya, sinar datang itu diukur dari garis normal, bukan dari bidang batas. Bukan yang ini, tapi yang ini. Nih, ini dia. Sementara sinar bias atau R itu juga diukur terhadap garis normal juga. Berarti dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Jadi kalau seandainya ini 30 dikasih tahu, 30 nih, maka sudut di sini berapa? 90 dikurang 30. Itu dia. Nah, rumusnya adalah medium pertama tempatnya sinar datang dikali dengan sin sinar datang, sudut sinar datang, sama dengan N2 sin sudut sinar biasnya. Nah, ini bentuk perbandingannya, N2 per N1. Nah, V itu berbanding terbalik dengan si N. Kalau yang di atas 2, V-nya yang di atas 1. Nah, sama juga dengan lambda. Nah, oke, kita ambil contoh. Sebekas sinar jatuh pada permukaan danau. Berarti karena dia jatuh ke permukaan danau, di danau ada apa? Ada air. Ya, nilainya 4/3 dengan sudut datang 45. Kalau dari kasih tahu sudut datang 45, berarti itu theta I-nya. Nah, yang ditanya besar sinus sudut biasnya, besar sinus sudut, berarti nilai sinnya, nilai sinnya, sin theta R. Nah, kita gambarkan, ini bidang batas. Nah, kita nggak tahu sebelumnya sinar itu datangnya dari mana. Nah, kalau seandainya dia datang dari permukaan danau, di atas danau, mediumnya apa? Udara. Nah, di danau ada air. Nah, berarti medium biasnya adalah air. Udara kalau tidak dikasih tahu nilainya itu dianggap 1. Berarti Ni 1. NR 4/3.
Maka theta I-nya 45 derajat. Ini dari kasih tahu soal. Pakai rumus tadi. NI sin theta I yaitu 45 sama dengan NR sin theta R. Tinggal masukkan NI-nya 1 sin 45 setengah akar 2. Nah, kita bagi. Maka dapat hasilnya 3/8 akar 2 sin theta R. Nah, mudah kan? Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya. Nah, sudut kritis adalah sudut yang memiliki sudut biasnya 90 derajat. Contoh, dia datang nih, kayak tadi kan? Ini sinar datangnya dari rapat ke renggang. Nah, ini kan makin jauh nih. Nah, terus kita ganti. Nah, makin jauh lagi. Nah, ini pada saat 90 itu yang disebut sebagai sudut sinar kritis. Jadi sudut sinar datang ketika sinar biasnya berhimpit dengan batas mediumnya atau 90 derajat. Nah, rumusnya N2 per N1. N2 itu tempat keluarnya sinar, N1 itu medium tempat datangnya sinar. Nah, kalau dia lewat dari sudut kritis ini, maka dia akan terjadi pemantulan sempurna. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau dalam bentuk materinya itu bisa kita lihat di sini. Misal, abang punya sinar datang nih, ya, yang indeks biasnya abang sebut nilainya 3, berarti N1-nya 3. Lalu N2-nya itu 1,5. Nah, hasil baginya berapa kira-kira? Sin theta kritisnya tadi apa rumusnya? Kita tengok. Sin theta kritis tadi rumusnya adalah N2 per N1. Berarti karena N2 per N1 1,5 bagi 3 berapa? Setengah. Sin berapa yang bernilai setengah? 30 derajat. Jadi coba kita ganti nih dengan 30 derajat. Nah, 90 kan? Tapi kalau kita pasang lebih kecil sinar datangnya, misalnya 20, ternyata dia masih dibiaskan. Kalau kita perbesar lagi 25, nah masih dibiaskan. Tapi kalau udah lewat dari 30 tadi, misalnya 35, nah itu yang disebut pemantulan sempurna. Oke, kita lanjut ya. Sudut kritis hambatan cahaya dari suatu bahan transparan, berarti awalnya dari medium AK2 menjadi udara atau ke udara yang nilainya N-nya 1. Maka sin-nya tinggal bagi aja, N2 per N1, 1 per AK2. Rasionalkan, dapat setengah AK2. Sin berapa yang menilai setengah AK2? 45. Oke, kita masuk materi terakhir tentang pembiasan lensa. Nah, lensa itu ada dua, lensa konvergen atau lensa cembung, lensa cekung itu lensa divergen atau konkav. Nah, tengok nih pemukanya, sinar datang ngumpul di sini. Jadi tipenya ngumpulin sinar kalau konvergen. Kalau divergen itu dia nyebarin. Nah, nyebar. Cahaya itu datang, menyebar. Cahaya itu datang, lalu dia menyebar. Nah, kalau untuk lensa konvergen itu tipenya ada 3. B konveks, B artinya 2. Konveks artinya cembung. 2 mukanya ini cembung, cembung, cembung. Nah, itu dia. Sementara meniskus itu ada 2 dia. Cembung 1, cekung 1. Nah, cuman bedanya apa? Nih, ini bentuk lingkaran yang cembungnya. Nah, ini untuk cekung. Siapa yang gede? Siapa yang kecil coba? Yang kecil cembung. Jadi L yang lebih kecil itu yang lebih dominan sifatnya. Berarti kalau cembung sama cekung, kecilin cembung tadi kan? Berarti ini lensanya lensa cembung. Nah, plan konveks. Plan itu artinya datar. Konveks itu artinya cembung.
convex, plan. Itu dia. Oke. Lalu selanjutnya itu lensa cekung. Yang pertama bikonkav, dua-duanya cekung. Nah, itu dia. Selanjutnya meniskus lagi. Cembung sama cekung. Cuman apa bedanya dengan yang tadi, Kak? Bedanya adalah yang pertama, tadi kan cembung yang lebih kecil lingkarannya tuh dibandingkan cekung. Kalau ini cekungnya yang lebih kecil lingkarannya. Berarti jari-jarinya cekung lebih kecil, berarti cekung lebih dominan. Nah, baru yang terakhir, plan konkav. Ini yang sering dipakai di kacamata kalian, kacamata minus. Ya, itu dia cekung dan datar. Oke, kita masuk ke persamaan perhitungannya. Nah, ini rumusnya lensa tipis. Seper F sama dengan NL per NM kurang 1 kali seper jari-jari permukaan pertama dengan jari-jari permukaan kedua. Jadi F itu fokus lensa tipis, NL itu indeks bias lensa, NM itu di medium mana lensanya berada, lalu L itu jari-jari permukaannya. Nah, ini ingat, kalau permukaannya cekung berarti minus. Kalau cembung dia plus. Tapi kalau dia datar atau plan, dia bernilai tak hingga. Berarti kalau seandainya permukaan keduanya datar, berarti 1 bagi tak hingga. Berapa 1 bagi tak hingga? 0 ya. Oke. Jadi kalau pertama cembung, ya ini positif, ini negatif. Nah, kita masukkan contohnya. Misalkan ini kita skip aja. Ini dia. Pertama itu ini cembung 60, ini cekung 30. Berarti sifatnya apa? Cekung apa cembung? Cekung, karena cekungnya yang lebih kecil. Nah, ada dikasih tahu nggak mediumnya berapa? Nggak ada, berarti dianggap di udara. Oke, jadi kalau NL-nya 1,5, L pertama kan 30 tuh. Tapi negatif. Kenapa negatif? Karena dia cekung. Yang ini 60 karena dia positif. Karena nggak tahu di medium mana, anggap di udara. Berarti NM-nya 1. Jadi tinggal masukkan nilainya, NL-nya 1,5, NM-nya 1, kurangin 1. Hasilnya setengah. Nah, seper min 30 tambah seper 60. Samakan penyebutnya, berarti min 2 tambah 1. Berarti min 1 per 120. Maka dapat hasilnya min 120 cm. Min artinya divergen, lensanya lensa cekung. Oke, itu aja dari abang. Sebelumnya, setelah ini kita lanjutkan via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.